Halo, semoga dalam keadaan sehat dan aktivitasnya yang lancar. Tetap bersama TIK Tani Kreatif, mari undang sahabat untuk membahas topik-topik menarik dalam channel ini. Caranya, share dan jangan lupa subscribe untuk berlangganan. Kali ini, tentang konsep-konsep dalam persiapan bahan tanam sebelum melakukan okulasi. Mutu bibit atau benih sangatlah mempengaruhi produktivitas tanaman karet untuk menghasilkan getahnya. Sedangkan mutu bibit atau benih dipengaruhi oleh mutu genetik, fisiologis, dan mutu fisik. Kali ini kita akan membahas persiapan bahan tanam, yaitu kegiatan sebelum kita melakukan penanaman di lapangan. Persiapan ini dilakukan selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun, hingga bibit siap untuk dipindahkan ke dalam lahan. Perlu diperhatikan dalam persiapan bahan tanam, sebelumnya kita telah menentukan jenis klon, apakah jenis tanaman karet penghasil lateks, penghasil kayu, ataupun penghasil lateks dan kayu sekaligus. Persiapan bahan tanam pertama, yaitu komponen untuk batang bawah. Bahan untuk batang bawah yaitu diperoleh dari proses pembibitan dan kemudian akan kita tempelkan mata tunas di atasnya. Bagaimana caranya? Pertama kita menyiapkan biji karet pilihan. Pilihlah biji dari klon unggul dan berpotensi mempunyai daya kecambah yang baik. Ini dilihat dari ukuran dan kesegaran biji. Berikut rata-rata ukuran biji karet dan juga cara memilih biji karet yang masih segar untuk dibibitkan. Setelah seleksi biji, selanjutnya adalah membuat kecambah. Kecambah dapat dilakukan dalam peti kayu atau langsung di atas tanah. Khusus peti kayu, isikan dengan tanah halus setengah tinggi peti, kemudian tambahkan pasir hingga penuh. Ini bermaksud agar kecambah tidak rusak saat diangkat. Begitu pula bila langsung di atas tanah, buatlah lubang dengan kedalaman 15 cm agar ditambahkan pasir di atasnya. Lindungi peti yang telah berisi biji karet dengan kawat atau kasa, serta lakukan penyiraman secara rutin. Jika di lahan, biji diberi naungan agar tetap lembab, agar tidak terguyur hujan dan sinar panas matahari langsung. Perhatikan gambar berikut. Jika caranya benar, biji akan tumbuh kecambahnya selama kurang lebih 10 hari. Bila kecambah sudah siap, selanjutnya penyemaian. Bibit karet ini dipindahkan dari tempat pengecambahan ke tempat penyemaian. Hendaklah berhati-hati mencungkil kecambah dari permukaan pasir, agar tidak merusak bagian akar. Sebaiknya gunakan bambu kecil. Pada tahap inilah kecambah dibesarkan. Penyemaian bisa dilakukan pada bedengan, tanah dicangkul sedalam 50-70 cm. Adapun jarak tanam kecambah yaitu 60x90 cm untuk stum tinggi. Dan berjarak 60x60 cm untuk stum rendah. Kita juga bisa menggunakan polybag berukuran besar. Ukuran direkomendasikan 25x56, atau muat sekitar 10 kilo tanah. Perawatan yang dilakukan pada polybag sama halnya dengan penyemaian di bedengan. Penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, dan pemberantasan hama.
Hanya saja pada polybag cukup berikan pupuk TSP dosis 10 gram. Dosis 15 gram untuk bibit di atas umur sebulan. Persiapan bahan tanam kedua, yaitu komponen untuk batang atas. Sebaiknya, khusus persiapan batang atas ini perlu tempat tersendiri, atau lahan khusus berisi klon-klon karet pilihan. Untuk lebih jelasnya mari ikuti pembahasan berikut. Pertama, kayu okulasi. Kayu okulasi diperoleh dari pohon induk. Memotong ranting-ranting berukuran pergelangan tangan. Tak lama kemudian tumbuh tunas baru. Lalu sekitar 1-2 tahun sejak tunas itu tumbuh, maka ini akan dijadikan bahan untuk kayu okulasi atau okulasi dahan. Kemudian mata tunas. Mata tunas pohon karet yang menyatu dengan batang bawah, maka ia akan jadi tanaman karet baru. Ada 3 jenis mata tunas, yaitu mata sisik, mata daun, dan mata bunga. Ketiganya hampir sama, namun yang akan diambil adalah tunas yang akan menjadi batang, yaitu mata daun dan mata sisik. Untuk membedakan tunas yang akan jadi bakal batang ini, yaitu mata daun dan mata sisik, tunas jenis keduanya itu berada agak jauh dari bekas tangkai daun yang gugur. Sedangkan mata bunga, ia agak berdekatan dengan bekas tangkai daun. Kemudian perisai dan jiwa. Ini hanya istilah, namun erat kaitannya dengan mata tunas. Perisai adalah bagian kulit kayu tempatnya mata tunas. Jiwa adalah bintil yang ada di dalam bagian mata tunas, atau dapat dikatakan sebagai inti dari mata tunas. Jika bagian yang disebut jiwa ini rusak maka dapat mengakibatkan okulasi jadi gagal.